saya akan berkisah tentang Nabi Soleh. Namanya Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh ini masih keturunan dengan bangsa Arab. Dan nama kaumnya, siapa yang tahu nama kaumnya? Kalau kemarin kaum apa? Kaum Ad. Dan ini masih ada keturunan dari kaum Ad, yaitu kaum Samud. Betul, terima kasih yang tahu. Kaum Samud. Seperti biasa, Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Untuk apa berarti? Untuk berdakwah dan menyampaikan risalah untuk bisa menyembah kepada Allah, mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Karena pada waktu itu kaum Samud sangat menentang dan masih ingin menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu berhala. Yes. Lalu apa yang terjadi? Nabi Soleh perlahan-lahan mendakwah kepada kaum Samud, akan tetapi dicela, dihina, dan ditantang. Lalu setelah itu, karena pada zaman kaum Samud yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Soleh hanya sedikit. Dan itu adalah kaum Nabi Samud yang sebagian besar adalah kaum yang menjadi pesuruh dulunya dan orang-orang rendahan, maka banyak diejek oleh kaum Samud yang lain yang kufur. Nah gitu. Emang percaya kalau misalkan gini, kaum Samud yang kufur tuh bilang gini, ngejeknya, emang percaya kalau misalkan Nabi Soleh itu diutus sama Allah gitu. Terus kata yang beriman, mereka menjawab, ya kami yakin karena Soleh itu jiwanya bersih dan tidak sombong seperti kalian. Karena kaum Samud itu padahal sangat terpandang dan mereka tetap kekeh tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya mereka menantang kepada Nabi Soleh, kalau bisa nggak, kalau misalkan ada batu besar di sana, bisa nggak itu nanti kau keluarkan unta yang besar, dan selain unta yang besar, dan keluarkan juga anak untanya gitu. Terus tantangan ini diterima oleh Nabi Soleh. Oke, baik, kalau misalkan nanti ada dari batu besar itu keluar unta, kalian beriman ya, gitu katanya. Oke. Lalu Nabi Soleh sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah untuk bisa membuktikan bahwa nanti batu itu keluar unta dan anaknya. Apa yang terjadi? Jeng jeng. 2. Ternyata benar. Batunya keluar unta yang besar dan anaknya. Apa yang terjadi? Mereka beriman atau tidak? Tidak beriman. Tetap mereka tidak beriman. Yang mereka sangka adalah ini mah Nabi Soleh ini mah sihir, gitu katanya. Salah lagi. Padahal tadi udah membuktikan emang udah batu dan tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Soleh tetap perlahan-lahan mendakwah kepada kaum Samud. Terus bilang gini setelah ada untanya, jangan sampai unta yang besar ini kalian ganggu, kalian goda, lalu kalian bunuh. Nanti kalau misalkan dibunuh akan ada azab yang pedih. Allah itu, ingat, Allah itu maha pemaaf memang, tapi ada juga Allah itu maha memberi azab yang pedih gitu. Karena emang udah ngeyel aja nih yang kaum Samud. Mereka ada 2 orang laki-laki yang kegoda. Satu laki-laki ada ditantang sama satu cewek, satu perempuan, bahwa kamu kalau misalkan bisa membunuh unta yang besar itu, nanti boleh dapat aku, gitu katanya. Terus yang satu lagi, ada satu ibu-ibu punya 4 anak.
4 anak perempuan, nantangi lagi 1 laki-laki. Kalau bisa membunuh unta itu, nanti boleh pilih salah satu dari 4 anak perempuan saya. Kegoda nggak? Kegoda dong. Nah, setelah itu baru 2 orang nih, untanya besar. Nggak mungkin dong kalau misalkan bisa membunuh unta yang besar. Mereka mengajak kaum Samud yang kufur yang lain. Lalu dapat tuh jadi 9 orang yang akan membunuh untanya Nabi Soleh. Sudah 9 orang, karena untanya besar, mereka dari jauh dipanah. Karena kalau misalkan dari dekat, mereka udah kedepak loh. Udah meninggal duluan. Jadi dari jauh dipanah, kakinya dulu, tak dapat. Terus dibantu lagi, dapat. Akhirnya digolepak. Digolepak tuh apa ya? Terjatuh untanya dan meninggal, mati. Untanya mati. Setelah itu, karena untanya saking besarnya, kalau misalkan diperes susunya itu bisa buat 1 kaum. Itu saking besarnya. Sip. Lalu setelah untanya mati, nantang lagi ke Nabi Soleh. Ini untanya udah mati, lalu emang apa yang akan terjadi? Gitu. Lihat saja, nanti kasih saya waktu 3 kali 24 jam. Mas, karena takut nih, malah jadi takut akan ada azab dalam waktu 3 kali 24 jam. Mereka berpikir bagaimana kalau misalkan kita membunuh saja Nabi Solehnya. Yang 9 orang itu naik bukit malam-malam biar tidak ketahuan, dilihat, bikin strategi gimana caranya membunuh Nabi Soleh. Lalu tidak lama, belum ada pertolongan Allah, yaitu batu yang dari bukit berjatuhan. Akhirnya kena sama mereka yang 9 orang itu, dan 9 orang itu meninggal, mati. Belum, itu juga kekuasaan Allah. Itu bantuan dari Allah. Setelah itu, yang 3 hari kemudian itu, hari pertama muka mereka warna kuning. Hari kedua muka mereka jadi warna merah. Hari ketiga mukanya jadi hitam, seolah-olah mereka akan dicabut nyawa dan sudah merasa dikafani dan akan dikubur. Gak lama Allah turunkan petir halilintar yang sangat besar dan langsung menghabisi nyawa mereka. Semua kaum Samud yang kufur habis nyawanya dan mati semua. Begitu ceritanya. Lalu Nabi Soleh sangat sedih karena mereka itu adalah kaumnya sendiri. Dan mungkin sedih karena tidak berhasil untuk mengajak beriman kepada Allah. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Thank you hari ini. Paham? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.